Al-hadisul awal, hadis yang pertama. Bisa dilihat an amiril mukminin, an amiril mukminin, daripada amirul mukminin. Amirul mukminin ini adalah gelar yang khusus kepada pemimpin orang-orang beriman. Artinya kan seperti itu. Siapa yang pertama kali digelar dengan amirul mukminin? Ini dia orangnya, Abu Hafsin Umar bin Khattab. Yang pertama kali digelar menjadi amirul mukminin adalah Umar bin Khattab. Padahal kan sebelumnya kan ada khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali, Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Abu Bakar itu disebut dengan sebutan Khalifah Rasulullah. Lalu banyak di antara sahabat memanggil untuk Umar dengan panggilan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Radhiyallahu anhu. Abu Hafsin ini adalah, kalau dalam bahasa Arab namanya kunyah. Ada tuh nama isim, ada kunyah, ada namanya laqab. Kalau nama itu nama asli kita masing-masing. Sedangkan kunyah itu adalah yang dinisbatkan kepada anak. Bapak si A, ibu si A, dinisbatkan kepada anak yang pertama. Kalau untuk perempuan ummun, ummu, ya terserahlah siapa nama anaknya yang pertama. Berarti menandakan bahwa anak pertama daripada Umar bin Khattab namanya Hafsin, Hafs. Ini anak yang pertama laki-laki. Banyak anaknya, termasuk yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini nomor 2 meriwayatkan hadis terbanyak di kalangan sahabat. Nomor 2. Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak 5.000-an. Nomor 2 Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah, istri Rasul. Yang kelima nanti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, anak dari pamannya yang bernama Abbas. Abdullah bin Abbas kalau dari segi untuk meriwayatkan hadis beliau masih nomor 5. Tapi kalau untuk tafsir beliau yang ini macam 4. Karena beliau sempat didoakan Nabi, Allahumma alimhu ta'wil, kata Nabi, ya Allah ajarkan kepadanya untuk pandai menakwilkan, menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau untuk tafsir yang hebatnya Abdullah bin Abbas. Kalau gelar Umar bin Khattab apa? Al-Faruq, gelar sama dengan Muhammad. Kalau kunyah Nabi Abdul Qasim, karena anaknya pertama Qasim, bapak Qasim. Ya Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya Al-Amin, Al-Mustafa, namanya gelar itu. Kemudian radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa maksudnya radhiyallahu anhu? Itu menandakan adalah keutamaan yang Allah berikan kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi, kalau mereka termasuk sahabat Nabi, selalu kita doakan dengan kalimat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ada satu yang mendapat doa khusus, yaitu karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Siapa itu? Ali. Yang lainnya sahabat Nabi, doa yang disampaikan, yang disebutkan setelah disebut namanya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha kalau perempuan. Kenapa? Kalau karramallahu wajhah, kenapa khusus kepada Ali seperti itu? Karena beliau tak pernah berhadapan dengan berhala. Karena sejak kecil dia terlahir dalam kondisi Islam. Karena dia dididik besar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sahabat lain masih mengalami kehidupan jahiliyah. Masih pernah berhadapan wajahnya dengan berhala. Masih pernah mengakui Tuhannya bukan Allah Ta'ala. Tapi setelah disampaikan Allah seruan dakwah keislaman, disampaikan Allah mengenai syariat,
disampaikan Allah bagaimana masalah akidah sehingga banyak yang menerima. Itulah makanya doa yang disampaikan setelah sahabat-sahabat tersebut disebut namanya radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah, kata Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda. Saya pernah mendengar Rasul itu bersabda. Apa yang disampaikan Rasul? Innamal a'malu binniyat. Ini penting kali. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya al-a'mal itu bentuk jamak daripada amal. Semua amal perbuatan itu mesti hanyalah dengan niat. Mesti dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap apapun permasalahan, apapun problem kehidupan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita laksanakan, bagaimanapun usaha yang kita buat, manawa, sesuai dengan niat yang disebut di awal pelaksanaan. Kalau niatnya baik, sekalipun bentuknya tidak baik, insya Allah bisa berubah menjadi baik. Nah, kita bahas untuk hadisnya ini. Hadisnya di sini. Intinya sampai sini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Makanya inilah hadis yang sering menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Itu niat itu termasuk bagian daripada rukun ibadah, termasuk puasa, berwudu, haji, umroh, semuanya tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya tidak dibuat, tak sah. Semua. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa niat itu tidak wajib. Ada. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah bagian yang penting dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, dalam ibadah, yang beribadah dalam diri kita yang mana? Satu, hati kan? Hati, lisan, dan seluruh anggota badan. Hati ini apa yang dilakukannya? Perannya di mana? Niat itu. Jadi niat itu berada di hati. Nah, jadi makanya niat udah bagian daripada sepertiga ibadah. Kenapa? Karena di situ letak pelaksanaan ibadah, yaitu di hati. Kalau nggak ada niatnya berarti bisa sia-sia nanti ibadah kita. Bisa sia-sia. Kalau berkaitan dengan yang tidak wajib ataupun tidak yang berkaitan dengan yang sunnah, mubah. Bisa mubah menjadi sunnah. Bisa meningkat menjadi sunnah. Bisa hal-hal yang biasa menjadi ibadah. Kenapa? Niatnya. Niatnya tadi. Duduk aja di depan teras. Gak ada masalah. Gak ada yang bilang wajib. Bukan haram kita duduk di depan rumah kita. Bukan sunnah pula. Tapi kalau niat kita untuk melihat bagaimana keindahan alam semesta, untuk merenung bertafakur, untuk bisa mengingat betapa maha kuasanya Allah Ta'ala, niat kita untuk itu jadi ibadah. Minum, mana wajib minum? Bukan haram minum. Itu mubah, boleh. Mau dibuat, mau minum atau tidak, terserah. Itu hak masing-masing. Tapi kalau kita tak minum-minum, menyakiti badan. Menyakiti badan itu yang menjadi haram. Karena menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri pun nggak bagus. Itu jadi haram. Nah, berarti andai kan kita tak minum, nggak masalah. Cuman kenanya di mana kita tadi. Jadi kalau kita minum, niatnya untuk apa? Kita niatkan untuk bisa menghilangkan dahaga kita, sehingga kita melakukan aktivitas yang baik lillahi ta'ala. Jadi ibadah. Nah, itulah betapa pentingnya niat itu. Bahkan saya sendiri, saya bercerita tentang hadis Nabi. Hadis ini adalah ucapan Rasul. Ucapan Rasul adalah wahyu. Tidak ada satupun perintah yang dilakukan oleh Nabi itu, mau dia perbuatan Nabi, mau dia pengakuan Nabi,
mau dia ucapan Nabi, itu semua adalah wahyu tuntunan dari Allah Ta'ala. Jelas kalau udah berhubungan dengan Nabi, bisa kaitannya dengan akhirat. Ini yang saya sampaikan. Walaupun bentuknya menyampaikan pengetahuan, berbagi cerita, berbagi ilmu, jelas itu udah ranah daripada akhirat. Tapi kalau hati saya bengkok, nggak jadi akhirat, malah jadi dunia. Apa yang saya harapkan? Biar dipuji. Mantap bukannya ya, pandainya, tak ada barisnya, bisa dibaca, bisa diartikan. Mantap Ustaz ya. Nah, itu berarti dah bengkok di hati saya. Kalau udah bengkok di hati ini, yang awalnya bentuknya akhirat berubah menjadi dunia. Apa bedanya? Kalau dunia sesuatu yang tidak ada ikatannya dengan akhirat, tak ada. Tapi bisa pula setiap yang berbentuk dunia bisa menjadi akhirat. Kalau niat kita baik, kalau niat kita baik. Jangan sore kalau pas puasa ngabuburit katanya, jalan-jalan sore, nggak ada itu nilai ibadahnya, habiskan bensin. Tapi niat kita apa? Untuk menyenangkan hati istri, untuk menyenangkan hati anak-anak, biar hilang rasa suntuk, sehingga kita bisa fokus untuk ibadah. Niatnya untuk menyenangkan keluarga itu juga kalau kita ingat lillahi ta'ala, kita niatkan karena Allah, untuk agar kita tetap dalam keluarga sakinah, mawaddah warahmah lillahi ta'ala, jadi ibadah. Maka niat ini salah satu yang sangat penting dalam ibadah. Kalau berkaitan dengan yang wajib bisa menjadi rukun. Kalau berkaitan dengan yang sunnah pun, kalau ibadahnya yang sunnah, contoh puasa, niat itu penting. Kalau tak ada niatnya tak sah. Tapi kalau yang berkaitan hal-hal yang mubah, yang boleh-boleh saja, di mana keuntungan dari niat ini? Bisa yang mubah itu berubah menjadi ibadah. Nah, begitu. Kemudian ini dia, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap dari apa yang kita lakukan, setiap permasalahan, setiap perkara, setiap urusan, setiap apapun kegiatan yang kita lakukan, tergantung kepada apa yang kita niatkan. Kalau niat kita hanya untuk mencari muka, ya itu cuma dapat. Kalau niat kita hanya untuk biar lepas kewajiban, ya itu aja yang kita dapat. Kalau niat kita biar daripada enggak sama sekali, itu pula yang kita dapatkan. Coba kalau kita pergi kerja, pagi berangkat untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kan untuk ilmu kan wajib. Dan untuk ilmu itu pergi daripada ibadah, kita kaitkan lillahi ta'ala. Semuanya yang kita lakukan itu ma'nawa, sesuai tergantung apa yang kita niatkan. Hadis yang pertama ini sampai sini dulu. Ini hadis riwayatnya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim, dua imam hadis yang paling besarnya, yang nomor satu nomor duanya yang Bukhari Muslim, yang dua imam itulah yang meriwayatkan hadis tentang niat ini. Dan kalau kita lihat dari berbagai macam ibadah, inilah dalil yang menyatakan, banyak ulama mengatakan bahwa niat itu bagian daripada rukun ketika kita melaksanakan ibadah. Mungkin itu saja. Kalau ada nanti yang bertanya, kami persilakan kita diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah kita sudah niat sholat asar. Pas mau sholat, kita salah baca niat misalnya. Sholat asar, tapi kita baca sholat zuhur. Gimana tuh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dari rumah udah niatnya untuk sholat zuhur atau sholat asar, sama yang menyampaikan saya lupa namanya. Cuman kalau memang bukan unsur kesengajaan, kita udah tekadnya tahu dari rumah untuk melaksanakan sholat asar, ya apakah karena agak lupa sedikit, apakah karena kurang fokus, tiba-tiba tak sengaja
terbaca atau terucap terlintas sholat zuhur. Mana kira-kira yang bisa dipakai di situ? Nah, kalau memang sholatnya sholat hadir bukan kodo, kita melaksanakan tepat pada waktunya, itu tetap masih sholat asar. Masih. Cuman permasalahannya kalau kita lihat di fikih, makna daripada niat itu seperti apa? Qasdus syai' muqtarinun bi fi'lihi. Menyengaja menetapkan sebuah tujuan terhadap sesuatu beriringan dengan melaksanakan. Jadi kalau sholat, letak niat itu bukan ketika sebelum kita takbir. Usolli inilah yang banyak khilafiyah. Usolli bukan itu yang wajibnya. Itu tujuan mengucapkan usolli zuhuri, usolli fardhu asri, itu tujuannya untuk memantapkan hati. Kita lafalkan itu bukan bagian daripada rukun tuh. Yang rukun itu waktu melaksanakan niat kalau sholat itu ketika kita takbiratul ihram. Ketika mulai Allahu Akbar, antara A dengan huruf Ro, antara alif dengan huruf Ro, itu waktunya letaknya di hati. Niat bukan dengan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin fardhu lillahi ta'ala. Banyak kata yang disebut, sedangkan Allah baru cuma 2 kata, tak sepenting. Akhirnya belum lagi kita selesai baca niat, udah selesai bar. Jadi macam mana niat itu? Niat itu cukup melintaskan. Niat itu lintaskan di hati, bukan membacakan Allahu Akbar. Udah tahu kita melaksanakan apa, itu udah cukup. Itu niatnya. Jadi masalahnya kalau niat dalam sholat, mana yang penting kita lintaskan tuh? Satu, ada 3. Satu, al-qasdu, menyengaja. Ada kalimat aku sholat fardu zuhur, aku sholat dan aku bersolat, bukan dalam keadaan lalai. Yang kedua, ta'arud namanya. Ta'arud ini itu kalau dalam sholat adalah fardu atau sunnah. Usolli sunnat al-fajri, usolli sunnat al-duha, usolli sunnat al-tahajjudi, usolli sunnat al-tahiyatil masjidi. Sunnahnya atau fardunya kalau yang 5 waktu. Yang 2 itu. Kemudian yang ketiga, ta'yin, tentukan nama sholatnya. Sholat zuhur, usolli fardhu zuhri. Yang 3 kata ini pun terlintas di hati, sudah selesai. Aku sholat fardhu zuhur karena waktunya singkat. Allah. Makanya kadang-kadang kita tengok kalau orang-orang yang mudah mulai belajar atau udah lama belajar, Allah berulang-ulang tak selesai, karena di hatinya tak mantap rasanya, gak yakin betul dia melintaskan yang 3 kata. Tapi kalau masih kurang lengkap perasaan, kalimat aku sengaja sholat fardu zuhur karena Allah, itu dah selesai. Allah bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.